Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika kelas 8 ya. Pada pertemuan yang kelima ini, Ibu akan membahas bab 2 yaitu koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X dan Y. Sedangkan sistem koordinat adalah suatu cara menentukan tempat kedudukan titik atau benda di bidang datar maupun di bidang ruang. Lalu, yang pertama adalah mengenal koordinat posisi sebuah benda. Di dalam mengenal koordinat posisi sebuah benda, Ibu akan membahas dengan satu persatu ya. Yang pertama adalah mengenal bidang bilangan. Mengenal bidang bilangan adalah dua garis bilangan yang diletakkan saling berpotongan tegak lurus. Titik potong tersebut dinamakan titik nol. Gerakan dari titik 0 ke kanan atau ke atas dinyatakan dengan bilangan positif. Sedangkan gerakan dari titik 0 ke kiri atau ke bawah dinyatakan dengan bilangan negatif. Yang kedua adalah membuat denah letak benda. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan seterusnya. Lalu sedangkan fungsinya adalah mempermudah kita untuk mencari letak suatu tempat. Untuk menggambar sebuah denah, kita harus menentukan arah yang sesuai. Yang pertama-tama tentukan arah utara, karena biasanya arah utara itu yang menentukan posisi suatu denah. Pada saat ketika kita membaca denah, kalian itu harus memperhatikan hal yang paling utama, yaitu penunjuk arah. Jadi, kalau untuk membuat suatu denah, letak benda atau posisi benda, penunjuk arah pada denah biasanya itu digambarkan dengan bentuk panah. Kemudian ada huruf U-nya, yaitu U itu adalah U utara. Di bagian atasnya yang menunjuk arah utara. Sedangkan biasanya juga diberi huruf S, yaitu kalau S itu adalah pada bagian bawah yang menunjukkan arah selatan. Dengan demikian kalian itu akan menentukan dua arah yang lainnya, yaitu yang tadi Ibu sebutkan ya, yaitu kalau tangan kiri kita akan menunjukkan arah barat dan tangan kanan kita itu akan menunjukkan arah timur. Arah utara digambarkan pada posisi atas ya, nah yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya, untuk mengetahui dan memperjelas apa sih dan bagaimana sih kamu ingin membuat sebuah denah letak benda. Nah, ini gambarnya ya nak ya, agar kamu lebih mengetahui dan lebih memahami. Gambarnya adalah seperti ini. Yang pertama itu kantor pos, yang kedua rumah Joni, yang ketiga itu terminal, dan yang keempat itu rumah Andi. Kelima adalah pasar, keenam taman, ketujuh pom bensin, kedelapan halte, kesembilan rumah sakit, kesepuluh rumah Adel, kesebelas rumah Dani, kedua-belas rumah Yuli. Nah ini anak ya, jadi kalau di atas itu adalah utara, sebelah kanan timur, sebelah kiri barat, dan di bawahnya adalah selatan yang menunjukkan arah selatan. Itu bagian bawah ya, kalau bagian atas itu adalah utara. Dari denah tersebut kita dapat memperoleh informasi. Jadi kamu kalau membuat denah itu akan dapat memperoleh informasi. Jadi denah itu akan mempermudah letak suatu benda. Yang pertama, kantor pos terletak di sebelah barat Joni. Yang kedua adalah sebelah timur pom bensin terdapat taman dan halte. Yang ketiga, rumah Ade dan rumah Dani terletak di selatan rumah sakit.
Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat denah letak benda adalah bisa dengan menentukan posisi benda dari denah serta menentukan letak tempat atau benda dari peta. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengenal koordinat posisi sebuah benda. Apa itu koordinat? Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Koordinat dapat memudahkan kita dalam menemukan letak benda. Yang pertama adalah menentukan posisi benda dari denah. Letak suatu benda atau objek dapat digambarkan dengan menggunakan denah. Selain denah dapat juga digambarkan dengan menggunakan sistem koordinat. Pada sistem koordinat, letak suatu benda atau objek dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya enak ya, untuk mempermudah sisi koordinat. Koordinat posisi buah-buahan. Nah, Ibu memakai buah-buahan ya. Buah yang pertama, buah nanas. Buah nanas itu terletak di A2. Sedangkan buah leci terletak di B4. Yang ketiga adalah buah semangka terletak di C1. Yang keempat, buah anggur. Buah anggur terletak di D3. Yang kelima, buah apel terletak di E5. Yang keenam, buah pisang terletak di G4. Sedangkan yang ketujuh, buah stroberi terletak di G2. Nah, ini adalah posisi atau koordinat posisi buah-buahan. Lebih mudah ya nak ya, kalau melihat langsung dari gambarnya. Sehingga kamu mengetahui apa sih koordinat tersebut. Yang tadi Ibu sampaikan, koordinat itu adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Nah, koordinat itu dapat memudahkan kita dalam menemukan letak benda. Nah, dengan memakai koordinat ini, posisi buah-buahan kita dapat menentukan di mana sih posisi buah-buahan tersebut. Nah, ini akan mempermudah ya untuk mencarinya. Selanjutnya adalah menentukan letak tempat atau benda dari peta. Letak atau lokasi dari suatu tempat terkadang juga bisa kita tentukan dengan melihat peta. Posisi suatu tempat pada peta biasanya dituliskan dengan merujuk kepada garis bujur dan garis lintang. Perhatikan peta yang Ibu gambarkan ini. Nah, Ibu memberi salah satu gambar ya, untuk kamu dapat memahami letak-letak suatu daerah atau suatu kota agar terlihat lebih jelas terletak di mana sih, di garis mana atau di lintang mana atau di garis bujur mana. Yang pertama adalah kota Cilegon. Nah, ini Cilegon. Cilegon itu terletak di 100,105,5 bujur timur dan 6,5 lintang selatan. Yang kedua adalah Jakarta. Jakarta terletak di 107 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Yang ketiga adalah kota Bandung, terletak di 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Yang keempat adalah kota Semarang. Kota Semarang itu terletak di 110,8 bujur timur dan 6,2 lintang selatan. Dan yang kelima adalah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di 100
11 derajat bujur timur dan 8 derajat lintang selatan. Lalu kota Surabaya terletak di 112,9 bujur timur dan 7,1 derajat lintang selatan. Yang pertama yang bertanda di atas ini dibacanya adalah derajat ya Nak ya. Jadi 112,9 derajat. Ini dibacanya derajat. Lalu Ibu akan memberikan tugas mandiri agar anak-anak di rumah lebih paham ya materi yang sudah Ibu berikan. Tugas mandirinya adalah gambarlah benda-benda berikut sesuai koordinatnya. Nah, yang pertama meja pada koordinat 7,F, kedua kursi pada koordinat 10,D, lalu rumah pada koordinat 8,G, kipas pada koordinat 6,A, pohon pada koordinat 4,D, gelas pada koordinat 3F, baju pada koordinat 2,A, tas pada koordinat 3,B, celana pada koordinat 1E, topi pada koordinat 6,C. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dan pertemuan kelima kali ini. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.